Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ketemu lagi di tutorial kuliah minggu ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan mendiskusikan mengenai Deret Legendre, kelanjutan dari materi di kuliah minggu ke-6. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal fungsi baru yang kita sebut dengan the associated Legendre function atau fungsi yang dikaitkan dengan fungsi Legendre. Untuk membahas Deret Legendre, kita kenal dulu apa itu fungsi ortogonal. Karena untuk membicarakan deret, kita kenal fungsi ortogonal dan ternormalisasi. Kalau fungsi itu ortogonal dan ternormalisasi disebut dengan ortonormal. Ini definisi yang pertama, kalau ada satu fungsi AX dan fungsi BX itu ortogonal pada interval A, B, maka syaratnya ini integral dari A, B konjugit dari fungsi A kali B diintegralkan dari A ke B dx sama dengan 0. Konjugit itu simbolnya ada yang pakai bintang seperti ini, jadi yang diperhatikan ada yang mengandung bilangan imajiner. Konjugitnya I itu min I. Kadang-kadang dituliskan di atasnya tanda garis begini, konjugitnya min 2i itu plus 2i, atau kadang-kadang kompleks konjugit disebut CC, jadi E pangkat IV itu menjadi E pangkat min IV. Nah, kita coba ini misalkan, apakah P0x dan P2x itu ortogonal pada interval min 1,1? Maka kita masukkan ke formula ini. Jadi P0x konjugit kali P2x, jadi A nya adalah P0, B nya adalah P2. Masukkan di sini P0x itu 1, jadi konjugitnya 1 tetap 1 kalikan P2x. Kemudian ini diintegralkan. Oke, pelan-pelan integralan x pangkat 2 itu adalah sepertiga x pangkat 3 kalikan 3 ini jadi 1. Diberi batas dari min 1 sampai 1 kita temukan 0. Artinya apa? Bahwa P2 dan P0 itu adalah ortogonal pada interval min 1,1. Bagaimana kalau set fungsi? Nah, misalkan ini ada set fungsi AN, N-nya itu dari 1, 2 dan seterusnya. Kalau dia ortogonal pada interval A, B, maka syaratnya ini integral dari A sampai B konjugit dari AN kalikan AM dx. Kalau M tidak sama dengan N sama dengan 0, kalau M sama dengan N sama dengan konstanta atau ada nilainya tidak sama dengan 0, maka fungsi itu disebut dengan set fungsi yang ortogonal. Contohnya, apakah sin nx itu ortogonal pada interval 0, pi? Maka kita masukkan sin nx ini sebagai anx, jadi konjugit dari sin nx kali sin mx. Konjugit sin nx karena tidak ada imajiner yang nampak di sini ya sama dengan sin nx bilangan itu sendiri kalikan sin mx dx. Nah, kita lihat ada kasus 2 tadi, m sama dengan n dan m tidak sama dengan n. Kita lihat dulu untuk kasus m sama dengan n. Berarti di sini n sama dengan m, kalau dikalikan menjadi sinus kuadrat nx. Ini kuadratnya ada di depannya sini ya. Nah, kemudian kita gunakan ini sin kuadrat A itu sama dengan setengah min setengah cos 2A, kita ubah menjadi ini setengah min setengah cos 2nx dx, karena A nya adalah nx ini. Kemudian integralnya cos itu sama dengan ini sin AX per A. Kemudian kita beri batas dari 0 sampai pi. Sedangkan sin 2np itu sama dengan 0, sehingga harganya sama dengan pi per 2. Itu untuk kasus M sama dengan N. Nah, bagaimana kalau M tidak sama dengan N? Kalau M tidak sama dengan N, kita formulanya menjadi seperti ini. Ini kita gunakan ini, sin A kali B itu sama dengan setengah cos A plus B dikurang cos A min cos B. Jadi di sini A nya adalah ini sebagai A, NX nya, sedangkan B nya adalah ini sebagai B, MX. Jadi kita masukkan di sini. Kita jumlahkan, berarti ini n plus m kali x gitu ya, nx tambah mx, x nya dikeluarkan, ini dikurangkan berarti nx min mx. Integral cos seperti tadi sama dengan sin. Nah, ini berarti sin n plus x ini sin n plus m kali x dibagi 2nm karena ada 2 di sini. Nah, ini
Nah, diberi batas 0 sampai pi. Tadi sudah dapatkan bahwa sin NP itu 0 untuk N bilangan bulat, jadi ini sama dengan 0. Sehingga dari dua hasil tadi kita menyimpulkan bahwa integral sin NX konjugate kali sin MX itu sama dengan 0 ketika M tidak sama dengan N dan sama dengan pi per 2. Ketika M sama dengan N, maka kita mengatakan sin NX adalah set fungsi yang ortogonal pada interval 0 sampai pi. Jelas ya? Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, bisa berlatih di latihan di soal-soal 7.1. Oke, itu ya. Itu tadi untuk fungsi yang ortogonal. Oke, nah sekarang yang kedua, bagaimana fungsi yang ternormalisasi? Nah, ternormalisasi syaratnya seperti ini. Fungsi ternormalisasi itu kalau dibagi dengan N. N ini disebut dengan norm. Nah, norm itu dari mana? Dari hasil integral ini. Jadi kalau kita punya integral konjugate AX kali AX dengan batas dari AB itu sama dengan nilainya itu kita simpulkan N kuadrat, maka N-nya itu nanti menentukan ternormalisasinya suatu fungsi. Contohnya, XE pangkat min X per 2 pada interval 0, tak hingga. Maka kita masukkan di sini konjugatnya XE pangkat min X per 2 konjugat kali XE pangkat min X per 2. Ini tidak ada bilangan imajinernya, berarti sama konjugatnya. Kita dapatkan ini X kali X jadi X kuadrat, E pangkat min X per 2 dijumlahkan pakannya E pangkat min X. Integral ini tidak perlu kita hitung, kita dulu di kuliah ketiga kenal namanya fungsi gamma. Perhatikan di sini bentuknya sama persis. Berarti P min satunya itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, berarti P nya sama dengan 3, gamma 3 itu 2 faktorial sama dengan 2. Nah, kita kembalikan ke sini. 2 itu berarti sama dengan N kuadrat. Nah, ini sama dengan N kuadrat. Kalau begitu N nya sama dengan akar 2. Ini namanya faktor normalisasinya. Berarti bagaimana fungsi ternormalisasinya? Ya AX-nya mana? Ya X E pangkat min X per 2 dibagi N, dibagi seperakar 2. Ini adalah fungsi yang ternormalisasi. Oke, itu tadi contoh pertama. Nah, contoh kedua tadi juga sudah kita hitung bahwa sin NX kali sin MX diintegralkan 0 pi itu sama dengan NP ketika M sama dengan N. Berarti kita dapatkan yang ini. Nah, ini berarti sama dengan N kuadrat yang di sini. Karena itu N-nya sama dengan akar per 2 dan fungsi yang ternormalisasi adalah akar 2 per pi sin NX. Karena sin NX tadi sudah kita cek dia ortogonal dan juga ternormalisasi, maka dinamakan ortonormal. Gabungan ortogonal dan ternormalisasi itu menjadi ortonormal. Oke, nah mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik, menemukan ortogonalitas dan ternormalisasinya fungsi. Oke ya, nah, silakan berlatih di soal-soal 7.1, 7.2 dan juga mungkin 7.3. Ingat untuk melihat video tutorial ini bahwa rangkumannya sekaligus bahan kuliahnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita sambung nanti pada tutorial bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.